Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari penginjil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, pada kesempatan ini kita telah mendengarkan tadi berkaitan dengan pujian Maria. Pujian ini tentunya berisi suatu ungkapan iman Maria akan kebesaran Allah, lalu kemudian akan eksistensi Allah yang meruntuhkan kecongkakan, yang meruntuhkan keegoisan, yang meruntuhkan kejahatan manusia. Artinya di sini bahwa Maria di dalam pujiannya itu dia memuji Allah yang benar. Dia memuji Allah yang menunjukkan kasih-Nya, atau dia memuji Allah yang mengajarkan arti kebaikan. Memuji Allah yang mengajarkan bagaimana mendekatkan diri dengan Sang Pencipta atau Sang Sumber kehidupan itu. Teman-teman yang terkasih, di samping itu nyanyian pujian Maria ini juga sebagai bentuk ungkapan imannya atau sebagai bentuk ekspresi dari dirinya yang mengenal Allah sedemikian rupa, dan juga merupakan sebagai ekspresi sukacitanya yang dalam atas karya Allah atau atas rencana Allah terhadap dirinya sendiri, di mana dia dipercayakan Allah untuk mengandung, melahirkan Yesus Kristus yang adalah Allah Putra, Sang Juru Selamat manusia. Kita mendengarkan tadi, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Di situ Maria nampak mengekspresikan kebahagiaan dirinya karena Allah Tuhan, karena Juru Selamat yang telah menyertainya, atau Juru Selamat yang sudah berdiam di dalam rahimnya. Di samping itu bahwa bagi Maria kehadiran Sang Juru Selamat itu atau kehadiran Yesus Kristus di dalam rahimnya itu sebagai bentuk sebagai bentuk kebesaran Allah yang memperhatikan kerendahan dirinya, dan juga mengangkat Maria sebagai putri atau sebagai perempuan yang pada saatnya akan disebut bahagia oleh semua keturunannya.
Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Di sini Maria mengungkapkan dirinya bahwa dia adalah, atau Allah itu telah mengangkat dirinya, yang kemudian menjadi sarana atau kemudian nantinya menjadi teladan bagi banyak orang sebagai perempuan yang berbahagia, atau sekaligus sebagai perempuan yang memperoleh kedekatan dengan Allah, dan dirinya akan menjadi tokoh teladan bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, Maria di dalam nyanyian pujiannya juga, dia memperlihatkan bagaimana kuasa Allah itu berkarya di dalam diri setiap orang yang rendah, atau berkarya di dalam diri setiap orang yang mempasrahkan dirinya kepada Allah, atau hanya untuk Allah. Deus soli, hidupnya itu dipersembahkan hanya untuk Allah. Di dalam situasi seperti itu, di dalam penyerahan diri manusia, Allah berjanji akan menolong manusia itu dari berbagai bentuk tindakan-tindakan yang menyimpang dari kehendak Allah sendiri, keegoisan, kecongkakan, kesombongan, dan sebagainya. Teman-teman yang terkasih, tentunya dari nyanyian pujian Maria ini kita belajar bagaimana seharusnya kita bertindak atau bersikap di hadapan Allah. Maria sesungguhnya adalah perempuan yang sederhana, baik di dalam tindakannya, tutur kata, maupun dalam segala hal terhadap sesama, dan juga itu ditunjukkannya di hadapan Allah. Kita belajar pada kerendahan Maria ini, kita belajar pada ketulusan, pada kepasrahan Maria ini, di mana kita sedikit demi sedikit kemudian akan melangkah pada suatu cahaya Allah, atau pada rahmat Allah yang memancar, yang tentunya di dalam kesombongan, di dalam keangkuhan, di dalam tindakan-tindakan kejahatan kita tidak bisa melihat cahaya itu. Tetapi di dalam kerendahan, di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, di dalam iman, cahaya itu bisa kita lihat. Di samping itu, dari Maria ini juga kita belajar bagaimana seharusnya kita berdoa di hadapan Allah. Doa bagi Maria itu menjadi kekuatan di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan sendiri. Di dalam komunikasi itu kita melihat Allah itu sebagai Bapa kita, atau sebagai Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita umat manusia. Dan juga dari nyanyian Maria ini kita belajar bagaimana seharusnya kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ada banyak beban yang menyertai kehidupan kita, tetapi beban-beban itu kita lihat sebagai sebuah salib yang mesti kita pikul, secara khusus ketika kita tampil sebagai pembawa kebenaran di tengah persoalan hidup kita. Teman-teman yang terkasih, semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada Allah, untuk senantiasa mau mendekatkan diri kepada Allah di dalam Maria. Santo Montfort mengatakan bahwa datanglah kepada Allah, persembahkanlah mawar-mawar dirimu kepada Allah. Entah apapun bentuk mawarnya, tapi persembahkanlah itu. Mawar-mawar itu mewakili diri kita yang bersuka cita, diri kita yang dalam pengalaman pahit, diri kita yang berada di dalam kebimbangan dan keraguan. Semuanya kita persembahkan kepada Allah melalui doa-doa kita, secara khusus doa rosario. Setiap lantunan rosario yang kita persembahkan merupakan mawar kita yang kita berikan kepada Allah. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita di masa Advent ini semakin mendekatkan diri kepada Maria, untuk pula kita
semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Juru Selamat kita. Semoga.